Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kalimat syukur dan tahmid tercak kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Laula fadlullah wa rahmatuh, kalau bukan karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, madzaka minkum min ahadin, tak seorang pun di antara kita yang bisa selamat dari nafsu, tak seorang pun di antara kita yang bisa tumbuh berkembang untuk bisa melakukan ketaatan kalau bukan karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya Allah beri kita kesempatan, waktu, usia untuk bisa bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka memberikan nutrisi ataupun gizi pada hati kita, karena hati ini senantiasa sifatnya lalai. Ibnul Jauzi mengatakan dalam qaul beliau, al-qalbu yahtaju ila tadhkir fi kulli waqtin. Hati itu butuh, al-qalbu yaghfilu, hati itu senantiasa lalai. Wa yahtaju ila tadhkir fi kulli waqtin, dan hati itu butuh diingatkan, peringatan pada setiap saat, karena sifatnya hati ini senantiasa lalai. Atau dari bahasa qalbu, hati itulah senantiasa berbolak-balik. Jadi yahtaju ila tazkir fi kulli waqtin, senantiasa butuh untuk diingatkan, peringatan, nasihat. Wa ni'mal mudzakkir, dan sebaik-baik yang bisa memberikan nasihat atau peringatan kepada hati itu adalah kutubul ilm, kitab-kitab ilmu. Jadi diantaranya thalabul ilmi, ilmu, diantara ilmu adalah merupakan sarana atau sesuatu yang bisa mengingatkan hati ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia itu cuma senantiasa ada pada dua keadaan. Imma fi ta'ah wa imma fi ghaflah. Baik hati itu ada pada ketaatan, mencari nafkah, kemudian ibadah yang lainnya, bermajlis, berkata benar, berkata kebaikan. Imma fi ghaflah, atau hati itu senantiasa pada hal yang melalaikan, sia-sia. Sebagaimana sibuknya anggota tubuh kita dengan sesuatu yang tak bermanfaat. Duduk-duduk, cerita-cerita, tidak terasa habis 1 jam, 2 jam. Yang dibicarakan temanya hanya masalah dunia. Tapi kalau hati itu tidak sibuk pada suatu hal yang melalaikan dia, maka hati akan sibuk pada hal yang mengarahkan kepada ketaatan. Makanya ulama mengatakan, fa'ilam tusgil nafsaka fi ta'ah sagalatka fi ma'siyah. Kalau kamu tidak sibukkan hati kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu, nafsu itu akan menyibukkan kamu untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dengan hadir kita bermajlis ini bagian dari usaha kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyembuhkan hati kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan haknya, karena haknya adalah senantiasa butuh nasihat, peringatan, dan sebaik-baik peringatan adalah kutubul ilm atau majlis ilmu. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam satu qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Fa asyara fa yushiru ila sadri fa yushiru ila qalbi. Takwa itu ada di sini kata Rasulullah. Fa yushiru ila sadri. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini 3 kali. Maka maknanya ketakwaan itu bersumbernya dari hati. Kalau hati disibukkan dengan kemaksiatan, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa tidak akan keluar dari sana. Yang kedua, bahwasanya semua amalan anggota tubuh kita ini bersumber dari hati. Nah, di sini mengapa kita tetap masih pembahasan masalah hati, karena hati ini merupakan raja dari anggota tubuh kita. Kalau ibarat komputer itu, hati itu CPU-nya, Pak. Kalau sudah rusak itu mati semua. Rusak itu rusak semua. Hati ini raja. Kalau rajanya salah, pemimpinnya salah, maka semua anggota tubuh, semua anggotanya, anak buahnya akan berbuat salah. Di sini kita masih dalam membahas masalah bagaimana upaya kita dalam meningkatkan, menjadikan hati itu tumbuh kembang untuk senantiasa mau melakukan kebaikan. Masih dalam kitab Ighatsatul Lahfan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwasanya betapa pentingnya untuk menumbuhkan, mengembangkan hati itu senantiasa mau melakukan kebaikan. Fi zakatil qalbi, masih pada pembahasan zakatul qalbi, yaitu zakat sini adalah bukan hanya sekedar untuk bersih. Zakat itu adalah kita paham kemarin annama wa ziyadah fis shalah. Zakat itu adalah tumbuh, bertambah untuk bisa melakukan kebaikan. Kalau bahasa ulamanya, hati itu tempatnya iman, maka bagaimana iman itu yazinu, bertambah terus. Karena sifatnya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka sesuatu yang menjadikan sarana hati itu baik, maka hati memiliki kurir. Kurir hati itulah mata dan pendengaran. Maka apabila mata utliqat, dibiarkan dihumbar kepada suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata akan menyampaikan informasi itu, dan informasi itu akan diterima oleh hati, dan hati akan merintahkan semua anggota tubuh untuk melakukan bersikap dengan informasi keputusan yang salah. Ibaratnya seorang pemimpin, seorang raja mengutus mata-matanya, kemudian mata-mata ini salah dalam mendengar informasi. Kurirnya salah dalam mendengar informasi, menangkap informasi. Pasukan musuh diperkirakan 1.000 orang. Salah dalam membaca, padahal 20.000 orang. Maka raja mendengar informasi ini akan salah juga dalam mengambil sikap dan keputusan. Maka sebab itu hadirin hadirin rahimakumullah, dikarenakan mata dan telinga adalah kurir dan utusan hati, maka kita harus senantiasa menjaga mata dan pendengaran kita ini supaya mereka senantiasa melihat dan mendengarkan hal yang baik. Di antara keutamaannya kemarin kita melihat dia Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengumpamakan raddul basar, menundukkan pandangan.
Karena hikmah dari Ghaddul Basar itu adalah menjadikan hati itu kuat, kokoh, hati itu merasakan bagaimana manisnya iman. Hati itu dengan Ghaddul Basar di antara hikmahnya adalah adanya firasat yang kuat. Karena barang siapa yang menjaga pandang dari suatu hal yang haram, maka Allah akan menghidupkan cahaya dari mata hatinya untuk bisa melihat perkara yang baik. Maka kita masih pada pembahasan ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan wal maksud, dan dimaksud di sini yang jelas penjelasannya adalah anna zakatul qalbi, bahwasanya tumbuh dan berkembangnya hati, tumbuh dan bertambah baiknya hati, mauqufatun ala taharatihi, tergantung bersih tidaknya hati. Tumbuhan, Pak, kalau kita tanam sementara ada sesuatu hal yang membuat parasit di sampingnya, maka tumbuhan tidak akan berkembang baik. Jadi kita tanam anggap pohon kates, pepaya kita tanam, kemudian kalau kita tidak bersihkan rumput-rumput kecil di bawahnya, maka kates ini, pepaya ini tidak akan tumbuh baik. Seharusnya pada usia sekian sudah berbuah, tapi pada usia sekian masih tetap dengan daun yang tetap dan tumbuhan yang makin kecil, karena tidak berkembang. Maka tumbuh dan berkembangnya hati untuk bisa melakukan kebaikan itu tergantung dari bersihnya hati. Apa yang bisa membersihkan hati? Kalimit thayyib, bil kalimit thayyib wal amal soleh. Di sini katakan oleh Ibnu Qayyim kemarin bahwasanya sesuatu yang bisa membersihkan hati adalah zikir, kalimat thayyibah, kalimat thayyibah wal amal soleh, dan ketaatan amal-amal soleh. Jadi tumbuh dan berkembangnya hati untuk bisa melakukan kebaikan tergantung dari bersih tidaknya hati. Kama anna zakatal badan mauqufatun ala istifraghi min akhlaqihi radhi'ah al-fasidah. Karena sebagaimana badan itu bisa tumbuh dengan baik, tidak mengalami stunting, kalau bahasa kedokteran itu kurang gizi. Kalau sesuatu yang di badan itu dibersihkan, dihilangkan dari suatu parasit. Ada orang cacingan, kok makannya banyak tapi tidak gemuk, tetap kurus. Karena ada cacing yang ikut makan. Maka parasit ini harus diobati, parasit ini harus dibuang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma dzaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki may yasha' wallahu samiun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena langkah-langkah setan ini pasti mengajak senantiasa untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, karena langkah setan itu akan menggiring dia untuk senantiasa berbuat keji dan munkar. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, dzakara dzalika subhana, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu akibat tahrim zina wal qadzaf wan nikahu zina dzaniyah fadalla ala anna tadzaki wa bitinabi dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah dampak akibat dari melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menfitnah, berzina, menuduh seseorang dan melakukan perbuatan zina, fadala anna tadzaki huwa bitinabi dzalik. Ini menunjukkan bahwa bersih dan baiknya hati, tumbuh dan berkembangnya baik hati itu adalah dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Allah mengharamkan zina, mengharamkan riba, mengharamkan qadzaf. Apapun bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sifati dengan fahsya wal munkar. Keji dan munkar. Penyakit yang bisa membuat hati itu sakit atau lalai. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala zakara aqibat tahrim. Dampak dari mengharamkan sesuatu itu adalah karena hanya dengan menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan hati tumbuh berkembang. Wa kadzalika qallahu ta'ala fi isti'dani min ala ahli al-buyut. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala perihal minta izin kepada ahlul bait. Kita masuk rumah, assalamualaikum, 3 kali tidak ada orangnya, maka kita pulang. Atau ketika kita datang ke rumah saudara kita dan tidak ada orang, suruh pulang-pulang, tidak usah menunggu. Kenapa? Fil isti'dzani ala ahli bait. Kenapa? Fa innahum idza amaru biruju'i li alla yattali'u ala aurati lam yajib ala sahibu mandil ayutalli'a 'alaiha. Karena dihadirkan bisa melihat aurat penghuni rumah ahlul bait yang tidak seharusnya bisa dilihat oleh orang. Nah, ini dari mata lagi, Pak. Kadang kita bertamu, kalau sudah tidak ada teman kita, istrinya ataupun seseorang ke sana hanya tinggal, kita masih apabila sudah disuruh pulang, tidak ada orangnya, pulang. Tidak usah menunggu lagi. Karena mata ini mesti akan melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Baik itu dari rumah, rumahnya ada di sini, istrinya, istri saudara kita, mata akan melihat yang sesuatu yang aurat-aurat, batas-batas yang tidak pantas, tidak layak untuk dilihat. Baik itu masa perhiasan rumahnya, isi rumahnya, kondisi rumahnya, apalagi isi penghuni rumahnya. Karena dzalika azka lahum, karena hal itu kalau dia pulang itu lebih baik. Assalamualaikum, tidak ada orangnya, kembali dia besok. Ya sudah, pulang. Kalau masih menunggu, akan dengar suara, akan melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, kemudian penglihatan ini akan mengirimkan informasi kepada hati. Kemudian hati akan melakukan satu keputusan atau perintah. Adanya dalam istilah Bang Napi itu, karena ada kesempatan dilihat kok tidak ada orang ini. Mata melihat, kemudian akan merintahkan kepada hati, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Maka hati mendengar kondisi itu terpengaruh dengan penglihatan yang seharusnya tidak pantas untuk dilihat. Maka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena dzalika azka lahum, itu lebih baik, lebih tumbuh dan berkembang bagi hatinya. Lebih baik bisa mengarahkan dia untuk bisa melakukan ketaatan. Kama anna raddal basar wa ghadduhu azka li sahibihi. Sebagaimana memalingkan pandangan dan menundukkan pandangan itu lebih memberikan dampak positif kepada orang yang melihat. Jadi kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Kesempatan itu karena bisa dilihat. Tidak ada orang, tidak ada siapa ini. Maka adalah buktikan nafsu untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan. Faqala Allah Ta'ala qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Maka sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya wa dzakara isma rabbih fasalla, dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dia salat. Wa qala ta'ala an Musa alaihi salam fi khitabihi li Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Musa, dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, hallaka ila an tadzakka. Wa qala ta'ala wailul lil musyrikin
alladzina la yu'tuna zakah. Binasalah, celakalah bagi orang, merugilah orang-orang musyrik itu yang mana mereka la yu'tuna zakah, mereka tidak memberikan zakat. Zakat di sini adalah ulama menafsirkan bahwasanya tauhid, tidak membersihkan hatinya dari sesuatu pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Musa mengajak Firaun untuk berdoa, "Hallaka ila an tadzakka?" Kenapa kamu tidak mau taubat, bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kamu, menghilangkan hati kamu dari penyakit kesombongan, angkuh. Itu untuk bertauhid dan tunduk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aktsarul mufassirin minas salaf wa man ba'dahum, kebanyakan salaf dan para ahli tafsir, ya. Dan orang salaf sesudah ahli tafsir itu, beliau menafsirkan zakat di sini adalah, pada ayat ini adalah zakat atau hiyat tauhid. Jadi hati ini senantiasa berzakat, tumbuh, berkembang, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wal imanu alladzi bihi yuzakki qalb, dan dengan keimanan yang mana keimanan ini membersihkan, menjadikan hati itu tumbuh berkembang untuk bisa melakukan ketaatan dan kebaikan. Jadi beda nanti antara ayat qad aflaha man tadzakka, kemudian dengan ayat alladzina la yu'tuna zakah, berarti bukan tidak memberikan zakat harta, tapi ulama mufassir menafsirkan zakat sini adalah mereka tidak mau bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanul ladzi bihi yuzakku qalbu fa innahu yatadammanu nafyul ilahiyah, nafyu ilahiyah ma siwal haqqu minal qalbi. Karena namakan tauhid ini adalah mentiadakan ilah sesuatu hal yang diibadahi, diyakini, ditakuti, ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Fahallaka ila an tadzakka alladzina la yu'tuna zakah. Mereka tidak bertauhid karena syahadatu alla ilaha illallah, beriman kepada Allah itulah membersihkan hati dengan cara membuang, meniadakan ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Mentiadakan suatu hal yang bisa mendatangkan madarat, manfaat, memberikan bahaya, maslahat, rezeki, menghidupkan, mematikan, yang pantas untuk ditaati dan diibadahi. Mentiadakan semua itu kecuali menetapkannya hanya untuk Allah. Maka itu bagian dari tazkiyah. Alladzina yu'tuna dzakah. Karena dengan tazkiyah, dengan tauhid itu, berarti seseorang apabila dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu mengosongkan dari sesuatu selain Allah. Tidak ada tidak ada tendensi nafsu dunia, tendensi dunia yang diinginkan hanya kepada Allah. Majelis ilmunya karena Allah, bukan karena sesuatu. Kemudian beribadahnya karena Allah, nikahnya hanya karena Allah. Semua keimanan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika taharah wa itsbatu ilahiyya subhanahu wa aslu kullu zakatu wan nama. Dan itulah taharah. Jadi membersihkan hati itu adalah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dari tendensi dunia. Hal-hal yang kecil saja. Seorang itu kadang bisa menyebutkan Allah dengan riya. Atau bahasa sering kita dengar tuh syirkul asghar. Seorang sholat kemudian memperbaiki, melembutkan bacaan sholatnya, mengkhusuk-khusukkannya karena supaya ingin dilihat oleh orang lain. Ini syirkul asghar. Ada tendensi kepentingan lain di dalam hatinya, maka apabila seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengosongkan itu semuanya hanya karena Allah. Ibadahnya karena Allah, nikahnya karena Allah, bukan karena kecantikan, bukan karena harta dan jabatannya. Dia melakukan sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya, cintanya, cemasnya, kebenciannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu kalau sudah benci karena itu bukan karena Allah, karena nafsu,
kebaikan orang itu yang selama itu banyak hilang, hanya satu kesalahannya. Karena kecintaannya bukan karena Allah, bencinya bukan karena Allah, benci keburukannya sama orang-orangnya ikut dibenci. Susah untuk tegur sapa, kadang menjelekkan saudara kita, kadang karena sesuatu itu bukan karena Allah. Padahal al-hubbu wal bughdu, kebencian dan kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci saudara itu karena kemaksiatan dia lakukannya. Dan kita cinta saudara itu karena ketaatan dia kepada Allah, bukan karena dunia, jabatan dan hal-hal yang lainnya. Karena membersihkan hati adalah dengan cara mentiadakan kecintaan peribadaran ilahiyah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hanya kepada Allah. Wa huwa aslu kullu zakatin wa nama, dan itulah asal asli tumbuh dan berkembangnya hati untuk bisa melakukan kebaikan. Jadi orang itu kadang melakukan amal itu tapi tidak memberikan dampak kebaikan pada perbuatannya. Tidak berdampak, tidak berasar pada kesehariannya. Padahal dia katanya ustaz, katanya haji, tapi kok seperti itu? Karena kondisi hatinya terkontaminasi dengan penyakit-penyakit seperti penyakit riya, penyakit sum'ah, takabur, atau penyakit kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ada sesuatu yang dituhankan pada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Firaun menuhankan dirinya kalau semua kekuasaannya, jabatannya dia yang paling berkuasa. Juga sebagaimana Qarun juga menuhankan dirinya kalau dirinya lah karena kecerdasannya lah dia itu mendapatkan semua harta itu. Jadi ini harus ada pada hati seseorang sehingga menjadi tumbuh. Karena mensucikan, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yang membuat hati itu terkontaminasi sehingga berdampak kepada perbuatan dan amal-amal yang itu penting diutamakan. Fa inna tadzakki wa inna, dan sesungguhnya tazkiyah menumbuhkan, membersihkan hati itu, wa in kana asluhu nama wa ziyadah wa barakah. Kan itulah pada hakikatnya tazkiyah itulah membersihkan, menumbuhkan hati, menjadikan hati itu senantiasa berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu innama yahsulu bi idzalati syarr, karena bersih sucinya hati ini hanya bisa dengan membersihkan keburukan yang ada pada hati, Pak. Bisa itu keikhlasan kita, termasuk dalam ulama salaf mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhat niyatu. Ilmu itu tidak ada tandingannya, ilmu syar'i ini tidak ada tandingannya harganya. Al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhat niyatu, apabila niatnya baik. Nah, niat itu adalah bersumber dari hati. Kecintaan, kebencian itu seharusnya bersumber dari hati. Maka apabila mata melihat suatu hal yang diharamkan oleh Allah, telinga mendengar suatu hal yang diharamkan oleh Allah, maka akan memberikan penyakit pada hati. Maka membersihkan hati itulah dengan cara tidak akan pernah hati itu tumbuh berkembang dan bertambah baik, bisa melakukan kebaikan kecuali dengan menghilangkan keburukan yang ada pada hati. Kalau niatnya karena manusia, karena jabatan, bersihkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya berteman orang itu, bersaudara itu karena dunianya, bersihkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti nanti akan berdampak kecewa. Falihada sara tadzakki yantadimul amrayni jami'an fa aslu ma tadzakku bihi qulub al arwah wat tauhid wal arwah wat tauhid. Jadi bentuk dari membersihkan hati dan ruh itu adalah dengan bertauhid kepada Allah, Pak. Karena sumber ketaatan itu at-taqwa hauna, kata Rasulullah, at-taqwa hauna. Orang itu akan bisa mencapai tingkat takwa tatkala hatinya bersih dan bertauhid kepada Allah Subhanahu. Hati dan ruhnya bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid itu hatinya akan tumbuh, berkembang untuk bisa melakukan kebaikan. Baik secara zatnya ataupun secara keyakinannya ataupun secara habarnya. Agar sini harus kita pahami bahwa sesuatu hati kita ini akan baik, akan tumbuh, bisa mudah untuk melakukan ketaatan dan kebaikan
kalau hati itu dia bersih, dan bersih, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bersihnya, sucinya hati itu dengan tauhid, Pak. Salatnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, kecintaannya karena Allah, marahnya karena Allah. Semua yang dilakukan itu adalah berdasarkan tauhid. Tidak beribadah kecuali pada Allah, tidak menolong kecuali pada Allah. Makanya banyak, inilah yang banyak hilang, mulai berkurang pada hati kaum muslimin pada saat ini karena kecanggihan teknologi, ya, pengetahuan yang tinggi dan kecanggihan teknologi, sehingga lemahnya tauhid berdampak kepada hati berpenyakit. Lalai, hatinya lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa cemas, takut mati. Karena kecanggihan teknologi, tidak memiliki tauhid, bingung dengan pekerjaan, bingung dengan masa depannya. Padahal masa depan itu urusannya Allah. Rezeki urusannya Allah. Dan mengkhawatirkan sesuatu hal yang mana itu menjadi sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu lemah dari tauhid. Lemahnya, kalau bahasa sekarangnya, Pak, orang itu banyak gila itu karena lemahnya spiritual quotient-nya katanya. Spiritual quotient ini keimanannya melemah, menipis, sehingga banyak orang itu yang rusak. Kadar tauhidnya, kelemahannya, nilai keimanannya di dalam hati itu lemah karena banyaknya penyakit-penyakit, baik hubud dunia, penyakit syahwat, penyakit syubhat yang menyerang hati itu, sehingga lemah. Tidak yakin dengan apa yang Allah takdirkan, tidak beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berpandangan positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas, ana inda dzanni abdi bi. Aku menyesuaikan dengan persangkaan hamba. Jadi mudah-mudahan dengan hal singkat ini bisa memberikan kita pelajaran dan hikmah motivasi bagi kita, bahwasanya hati akan tumbuh baik itu dengan cara membersihkannya, Pak. Dan bersihnya hati itu dengan tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan tauhid kita, masalahkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan hati itu tumbuh berkembang, dan hati yang tumbuh berkembang akan bisa mempermudah, gampang untuk melakukan ketaatan. Kita kan harus hidup di lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik, karena mata melihat dan mendengar, maka mata yang melihat dan mendengar tadi akan memberikan informasi yang baik pada hati, maka hati akan merintahkan untuk melakukan hal yang baik pada anggota tubuh kita. Itu pentingnya kita bermajelis ilmu, pentingnya kita berteman-teman orang soleh, pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan ingat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hidupnya hanya dengan orang-orang yang suka dunia, bicara dunia, hal ini kita yang bicarakan dunia, maka lama-lama laut kita akan mengalami kecemasan, atau hati kita akan terjangkit dengan takut mati. Nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan permudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhiri, alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.